Oke, teman-teman, selamat malam. Kita lagi live di Telegram ya, teman-teman di Telegram TTB di hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, hari jam 9.30 malam, teman-teman ya, 21.30. Nah, teman-teman, per hari ini kita akan membawakan altcoin series nomor 10, plus kita akan sedikit kasih update market, teman-teman ya, karena gue yakin sedikit banyak teman-teman itu pasti merasa ini kenapa market turun terus gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, antisipasi ini sudah kita eh, ketahui ya teman-teman ya. Bukan ketahui itu bukan maksudnya gua yang ketahui teman-teman, tapi kita sudah ketahui itu karena kalau kita lihat itu ada tensi yang lebih kuat antara Iran versus Israel teman-teman, which is yang terjadi di minggu lalu. Dan ternyata atas kemarin yang kita sempat analisis juga teman-teman, yang kita juga sempat share di YouTube dan lewat live di Telegram. Nah, kita sempat ngomong tuh teman-teman, Bitcoin itu ada potensi di 108 sebelum dia ke 98. Lalu kita juga ngomong kita dadakan update Bitcoin teman-teman ya, update Bitcoin kurang lebih seperti apa. Nah, di situ gue udah kasih tahu ke teman-teman gitu ya, bahwa ada potensi Bitcoin ini bisa retrace sampai uh, bisa ngetes area daily supply zone yang which is yang ada paling di atas ini di sekitar 108. Ternyata benar mengalami penurunan dan akhirnya sekarang hampir mau menyentuh 98 ya. Per sekarang kita lagi update teman-teman, ini lagi di weekend padahal, tapi Bitcoin bergeraknya cukup volatile. Nah, sebenarnya hal ini tuh gak cuma sekali ya teman-teman ya terjadinya. Nah, kalau ditanya kenapa nih bisa terjadi seperti ini, ya pastinya kalau kita lihat itu tensinya tuh makin panas ya, tensinya makin panas. Terakhir kalau kita lihat salah satu news yang lagi beredar itu adalah US ikut gitu ya, US ikut eh, menyerang gitu ya, US ikut menyerang Iran lah, bahasanya seperti itu teman-teman. Dan sekarang pun kalau kita lihat di media-media massa itu pada ngomong nih, Iran lagi mulai ngomong sama Rusia gitu ya dan lain sebagainya. Dan kemungkinan sih Iran Israel ini dramanya akan lumayan cukup panjang teman-teman ya, dan market pastinya tetap akan volatile teman-teman. Nah, hal ini sebenarnya sempat gua singgung juga teman-teman ya, singgung juga, cuman gue bukan singgung di live yang seperti ini teman-teman ya. Gue waktu itu live di Journal Trading gitu ya, di kemarin teman-teman bisa mungkin tanya teman-teman yang ada di sini yang dari Journal Trading. Di situ gue sempat ngomong nih bahwa ada kemungkinan memang movement yang akan terjadi di market itu adalah di hari Minggu dan di hari Sabtu. Kenapa alasannya? Karena kita sempat belajar dari histori sebelumnya teman-teman. Gue sih lupa exactnya di mana ya, gue lupa exactnya di mana, tapi gue masih ingat ada satu kejadian waktu itu, perang itu waktu dimulai itu kurang lebih weekend ya. Di weekend itu ada kayak serangan, tapi gue lupa di negara mana, dan di market langsung panik gitu ya. Di market tuh panik 2 hari berturut-turut sampai di hari Seninnya dia sampai turun ya teman-teman ya. Nah, dari situ tuh gue belajar lah, price action kan kita pastinya kita tahu namanya price action itu bisa berulang teman-teman. Memang yang namanya history itu tidak sama, tapi dia ada ritmenya teman-teman ya, dia ada ritmenya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan posisi mau ke 98, tentu kalau ditanya secara update ini gimana ya, menurut gua tetap pantauan gua adalah di sekitar 98. Mungkin harapan gua sih at least sampai di 98, mungkin dia akan langsung mantul yang kenceng banget, tapi at least di 98 ini kalau dia bisa sideways saja itu sudah cukup bagus teman-teman ya. Nah, tetapi di sana juga gue sempat kasih tahu ke teman-teman sebenarnya satu dan lain hal itu, gue sedikit memberikan updates teman-teman. Gue sedikit memberikan updates di sini ya secara cepat. Gue bilang bahwa Juni ini kurang lebih akan 10 hari lagi kita dapat closing monthly-nya nih, which is di kemarin di tanggal 20, sekarang tinggal 8 hari teman-teman ke 30, which is kurang lebih hanya 1 minggu trading days ya, satu minggu trading trading weeks teman-teman ya, 1 minggu trading week untuk mendapatkan closing monthly. Nah, menurut gua pribadi kemarin tuh sudah sempat terjadi one more bullish movement-nya, which is itu terjadi tepat di tanggal 20, dia naik sampai 106.300, dan sekarang itu adalah the rest adalah bearish movement-nya, dan bahkan bearish movement-nya ini bisa lebih besar gitu ya. Nah, bearish movement-nya itu bisa lebih besar ya, bisa besar itu adalah bisa lebih besar dari yang sini, dan itu sudah terjadi. Nah, menurut saya pribadi pun ada kemungkinan minggu depan tuh kita nggak akan kemana-mana teman-teman. Nah, apa alasannya? Nah, sesimpel sebenarnya kalau kita ngomong price action teman-teman, kita akan selalu ngomong price action. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita misalnya lihat dari B2C kondisi di weekly. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sebetulnya Bitcoin ini baru saja itu kalau kita ngambil yang namanya inside bar, teman-teman kan gue pernah singgung ya cara kita mengetahui inside bar. Nah, teman-teman bisa lihat nih di weekly, setelah kita selesai atau mengambil area all time high, teman-teman. Nah, kita tuh kena konsolidasi, teman-teman. Konsolidasi sejak 26 Mei. Sempat keluar breakdown di tipis, balik lagi ke atas. Sekarang ya per minggu ini harusnya pun ini akan tetap close di bawah daripada inside bar yang sebelumnya. Nah, inside bar seperti ini teman-teman, yang di breakdown ke bawah seperti ini. Nah, ada kemungkinan minggu depan tuh
most likely untuk dia bisa langsung recover ke atas 110 itu kemungkinannya sangat sangat kecil. Karena posisinya itu kalau kita lihat secara line chart, ini pun posisinya adalah swing high, teman-teman. Ini yang memang agak cukup dikhawatirkan, teman-teman ya, agak cukup dikhawatirkan daripada market. Memang kita juga sempat singgung sebelum-sebelumnya bahwa bulan Juni, apalagi akhir Juni itu adalah salah satu yang teman-teman harus cukup aware atau cukup waspada gitu. Cuma bukan berarti gue ngefat ya teman-teman ya, gue bukan berarti ngefat. Tetap kalau kita lihat at least ya dalam posisi-posisi saat ini di weekly, kita masih bisa melihat tuh sebenarnya banyak sekali demand yang ada teman-teman ya. Demand salah satu yang terdekat ya kalau kita tadi ngomong di gap ya, tepat di gap sini pasti ada demand atau ada volume yang tertinggal di sana. Plus di sini ada demand daripada rally based rally, teman-teman. Ya, ada rally based rally. Nah, rally based rally-nya ini mulai dari 93.000 sampai sekitar 97 ribuan, teman-teman. Ya, nah satu lagi teman-teman, even dia nanti breakdown pun ada satu lagi yang bisa menahan kurang lebih di area sini. Ya, kurang lebih itu di area 89.000. Nah, cuma pertanyaannya tuh adalah gimana gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau gua atau Koko kasih tiga area seperti ini, maka yang mana yang gue boleh beli gitu kan? Pertanyaan kalian pasti seperti itu. Nah, sebenarnya kalau gue ngomong beli itu ketika muncul konfirmasi secara price action dia udah mulai sideways atau enggak dia mulai ada pantulan sedikit secara bullish price action. Nah, kita mulai beli di sana. Nah, cuma kalau ditanya teman-teman, harapan gua pribadi nih teman-teman, harapan gua pribadi adalah monthly candlesticks ya. Nah, harapannya ini kan bulan Juni masih ada 1 minggu lagi ya. Nah, ini kan posisi sekarang nih. Posisi sekarang kita nih melihat nih lagi ada bearish apa nih ngomongnya? Bearish haram ini teman-teman. Ini kita nggak tahu nih apakah dia akan menjebol daripada area 93.000 atau tidak. Ya, 93.000 yaitu di sekitaran sini. Ya, 93.000. Nah, ini kalau sampai 93.000 terjadi, teman-teman, sampai benar-benar jebol dan dia closing di monthly-nya itu di bawah 93.000, kita bisa sedikit disaster, ada kemungkinan memang bulan Juni ini justru Bitcoin ngetopnya di 112.000. Itu yang agak kita khawatirkan sedikit, teman-teman. Ya, nah, tapi gue bisa ngomong ke teman-teman, salah satunya kita harus cukup menunggu cukup panjang, teman-teman, which is 1 minggu ke depan ini cukup panjang. Teman-teman harus mengkonfirmasi gitu, di mana Bitcoin ini akan close gitu, secara monthly-nya. Kalau Bitcoin bisa close at least di atas 97, 98, gue cukup happy kita masih bisa mendapatkan bulan Juli ada kemungkinan kita untuk naik. Walaupun naiknya tuh sangat-sangat terbatas, teman-teman. Naiknya sangat-sangat terbatas. Karena ya tentu kita tahu kan, semua orang mentargetkan kurang lebih di 120.000, teman-teman. Ya, nah, bisa jadi nggak ini nggak tercapai kok? Bisa banget, teman-teman. Nah, tapi kalau gue secara teori TA gitu ya, atau secara disiplin teorinya, nah, at least kita bisa mengkonfirmasi ini akan capai 120.000 atau tidak, itu dengan catatan monthly candle close di bawah 93.000. Itu yang teman-teman perlu ketahui untuk saat ini. Ya, jadi kalau ditanya, berarti sekarang udah boleh panik belum kok? Menurut saya sih tidak usah begitu panik banget. Tapi teman-teman, kalau kalian yang mungkin nyangkut di bagian-bagian atas, apalagi kalian beli altcoins yang ibarat kata nih, altcoins yang bener-bener apa ya? Kita katakan seperti altcoins apa ya? Kita katakan yang tidak perform ya, teman. Aptos lah teman-teman ya. Kalian beli di area $6. Sekarang di 3,8. Nah, itu mungkin kalian boleh sedikit cemas, teman-teman. Ya, karena ya tentu ya seperti yang gue sempat ngomong, gue sempat singgung juga, teman-teman. Altcoin, walaupun ada seasonnya, itu bukan berarti semua altcoin akan naik. Ya, beberapa altcoin pun menurut saya pribadi pun sudah cukup mati, teman-teman ya, cukup mati. Nah, untuk nanti kalau teman-teman yang bertanya soal altcoin season seperti apa, nah mungkin karena takut terlalu panjang, nanti kita akan bawakan di live yang selanjutnya, teman-teman ya, untuk alt season. Nah, nanti gue akan jelaskan ke teman-teman update mengenai alt seasonnya, gitu ya. Nah, so itu untuk market update-nya sedikit daripada hari ini, teman-teman ya. Nah, karena hari ini kita tema utamanya adalah altcoin series nomor 10. Nah, sebelum kita lanjut ke altcoin series nomor 10, teman-teman jangan lupa ya, kalau yang teman-teman lagi nonton lewat YouTube, sekarang teman-teman bisa bantu subscribe kita ya, yaitu di @tradingtanpabaper. Buat teman-teman juga yang dari Telegram lagi nonton lewat live, belum tahu bahwa YouTube kita ini ada, silakan buka @tradingtanpabaper atau cari aja Vincent Chandra. Teman-teman bisa subscribe di sana agar teman-teman tidak ketinggalan daripada video-video terbaru. Plus juga teman-teman yang nonton dari YouTube belum join Telegram, silakan join lewat link yang ada di deskripsi, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan update yang jauh lebih cepat, teman-teman. Oke? Nah, kita akan lanjut teman-teman ya untuk ke altcoin series nomor 10. Oke? Altcoin series nomor 10, teman-teman. Jadi, altcoin series ini sebenarnya cukup menarik dan gue bisa katakan teman-teman tidak tertarik gitu ya. Nah,
Kita kalau teman-teman masih ingat ya, kita kalau teman-teman masih ingat, gue sempet ngomong dan gue selalu ulang-ulang gitu ya, gue selalu ulang-ulang bahwa Ethereum tuh masih menarik. Ethereum masih menarik dan lain sampai per hari ini, teman-teman ya, sampai per hari ini. Bahkan kemarin di terakhir kita bikin di CPC 3 itu salah satu altcoin call yang berhubungan dengan Ethereum juga. Ya, nah bukan berarti maksudnya karena gue ada portofolio di Ethereum berarti gue bullish banget. Tapi kita lihat aja teman-teman, kita lihat aja gitu. Ya kemarin tuh sempat ada satu data gitu kan, satu data dari Dropstep gitu kan, selama 3 bulan terakhir ya, selama masa masa dari bulan April naik sampai tinggi banget itu, kalian bisa lihat ya. The top performer itu adalah Ethereum sebanyak 39,7%. Solana hanya 20%, teman-teman. Ya, nah kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat artinya, apa yang perlu kita lihat? Salah satunya adalah Ethereum ecosystem. Nah, kebetulan kemarin ada satu berita yang cukup menarik, teman-teman ya. Nah, gue gak bakal bacain di sini secara lengkap, teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa cari kata kuncinya adalah Eigen ya, Eigen Layer. Nah, Eigen Labs teman-teman ya. Jadi di tanggal 17 Juni itu di Ethereum restaking ini dia didapat dapat suntikan dana teman-teman ya, suntikan dana sebesar 70 juta US dollar dari A16Z teman-teman ya. A16 kalian silakan baca kira-kira dia akan pakai untuk apa teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat sedikit di sini ada kata kunci Eigen Cloud. Nah, ini lumayan menarik teman-teman ya, lumayan menarik. Ini salah satu fundamental thinkingnya teman-teman. Kenapa gue bisa melihat Eigen sebagai salah satu yang menarik. Nah, untuk kita membahas Eigen lebih lanjut, teman-teman ya. Jadi kita buka dulu. Ini salah satu platform yang gue cukup suka pakai juga, teman-teman, yaitu Dropstep. Nah, kita akan buka Eigen di sini. Bentar ya, teman-teman ya. Jadi Eigen ini adalah Eigen Layer, salah satu koin yang bisa kita katakan mid caps, teman-teman ya, karena dia memiliki, bentar ya, teman-teman ya. Ini lambat sekali, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat Eigen, kalian bisa cari ya, namanya itu adalah Eigen ya, Eigen USDT. Kalian silakan cari. Nah, ini gua buka di chart sebentar, gua buka di chart ini aja, Binance, teman-teman ya. Chart Binance yang ini. Nah, ini sedikit ada gambaran yang gue udah siapkan, teman-teman. Bentar, ini masih loading, teman-teman ya. Lambat sekali. Oh, nih di sini ada teman-teman ya. Ini ada Eigen Layer ya. Jadi gue klik dari sini aja teman-teman. Nah, Eigen Layer teman-teman ya. Nah, salah satu hal fundamental, kita fundamental dulu ya sebelum kita ke teknikal. Jadi kan ini alasan kenapa gue suka nih teman-teman ya. Alasan kenapa gue suka. Tadi satu, gue melihat ada funding yang lumayan besar dari A16Z. Nah, ternyata gue ngecek lagi teman-teman. Gue mau ngecek lagi nih. Sebenarnya Eigen ini seberapa sering difunding sama sama beberapa VC gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, terakhir itu kan dia dikasih ini 70 juta US dollar. Ternyata A16Z itu tahun lalu pernah memberikan juga teman-teman hampir sama. Ini dari Bloomberg. A16Z 100 juta US dollar. Jadi dia ini lumayan ibarat kata kalau kita ngomong kayak bener-bener nge-backup Eigen Layer banget teman-teman ya. Bener-bener nge-backup Eigen Layer banget sampai fundraise-nya per hari ini dia sudah mengumpulkan 230 juta. Yang mana ini bukan fundraise yang biasa teman-teman menurut saya. Karena kenapa? Market cap-nya aja hanya 300 juta. Untuk saat ini ya, market cap-nya 300 juta teman-teman. Dengan FDV-nya, Value Deleted Valuation-nya di 1,77 billion. Dan kalau kita lihat pun, misalnya kalau kalian misalnya ngomong gitu kan, kok tapi kan kalau namanya fundraise dari venture capital dan lain sebagainya kan jelek kok. Nanti kan lama-lama dia akan ke unlock terus dan lain sebagainya. Nah, cuma kalau kalian bisa lihat sebenarnya unlocknya ini lumayan kecil-kecil teman-teman. Hanya kecil-kecil aja dan unlocknya pun 1 minggu 1 kali. Itu pun hanya 0,07% dari total supply. Jadi ini menurut gua lumayan panjang teman-teman ya. Dan ini salah satu yang lumayan besar adalah tanggal 1 Oktober nanti. Itu pun masih berapa bulan lagi teman-teman ya. Masih berapa bulan lagi. Nah ini yang salah satu yang gue lihat tuh cukup menarik. Nah kita juga bisa lihat ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin kayak komunitas kripto, komunitas Web3, dan juga komunitas airdrop teman-teman. Nah kita bisa lihat ada activity di sini, kita bisa cek. Ini banyak banget activity yang masih berjalan di ekosistemnya Eigen dan juga Ethereum teman-teman. Ini satu dari Data Haven gitu ya. Lalu ada dari Eigen Layer-nya sendiri, dari Affine gitu ya. Infinite Stones ya, point farming, dan juga ini point farming daripada Eigen Layer sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat Eigen Layer ini salah satu project di Ethereum yang lumayan aktif, teman-teman. Nah, gimana dengan kondisi dia sebagai Ethereum restaking gitu kan? Kita cek dari DeFi lama dulu, teman-teman. Ini kan restakingnya Ethereum nih. Ini ibarat kata kalau kalian nggak ngerti restaking ya, teman-teman ya. Simpelnya ini tuh sama kayak Lido, teman-teman. Hampir mirip sama Lido. Ya, intinya kita taruh Ethereum,
nanti kita akan dapat Ethereum dalam bentuk Eigen Ethereum gitu ya, namanya nggak tahu lah, ETH nggak, jangan-jangan ya namanya. Gue sih gua lupa karena banyak banget yang gue udah pernah cek teman-teman ya. Nah, TVL ini memang kalau kalian lihat, nah ini yang harus teman-teman hati-hati ya. Gue sering melihat orang-orang tuh cukup salah di bagian sini. Nah, TVL kalau kita lihat di Eigen ini ada di 10,4 billion US dollar. Nah, ada yang secara gampang tuh langsung ngomong, oh 10,4 FDV-nya sekarang 1,7 billion. Berarti kurang lebih FDV bisa naik 5 kali lagi lah gitu ya, 500% lagi untuk eigen layer masuk ke dalam valuasi yang tepat. Ini salah total teman-teman ya. Salah total teman-teman. Nah, 10 billion ini kan dipakai adalah orang untuk restaking semua teman-teman. Which is yang taruh di sini makin ditaruh kan mereka mau dapat reward-nya lagi. Sebenarnya yang harus kalian pantau itu adalah fee-nya teman-teman. Ya, sebenarnya fee-nya itu dia dapat berapa? Dapat berapa dari 10 billion yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat fee per 1 tahunnya, dia bisa dapat 73 juta US dollar, which is ini pendapatan dia dengan market cap 303. Ya, nah ini baru nanti kalian bagi, akan kalian dapatlah yang namanya PE ratio, teman-teman ya, PE ratio, price to earning ratio ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman untuk Eigenlayer. Jadi kalau kita lihat ini lumayan aktif, bukan lumayan aktif, lumayan besar, teman-teman. Walaupun secara tren TVL kalau kita lihat di bagian kanan sini, teman-teman bisa melihat ini tidak terlalu yang uptrend banget gitu ya. Nah, tapi walaupun tidak uptrend, teman-teman. Nah, kita sekarang melihat secara teknikalnya seperti apa. Pastinya kalau tanpa teknikal rasanya ada yang kurang, teman-teman ya. Nah, teknikal teman-teman ya. Jadi di Eigenlayer satu, yang paling gampang, yang paling mudah nih kalian bisa lihat satu. Posisi saat ini dia lagi di trendline, teman-teman ya. Ini yang gue cukup suka, secara gampang kita bisa ngomong terakhir ada kenaikan, lalu ada penurunan sedikit, sebelum akhirnya dia naik yang gila. Ya teman-teman ya, ini barengan sama Ethereum kemarin. Nah, maka kan secara gampangnya, kalau secara structure ini ada kemungkinan dia untuk naik lagi seperti ini, teman-teman ya. At least, ya mentok-mentok dia turun pun masih turun sampai sini, at least dia tidak akan turun lebih daripada 0,7, dan dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk si Eigen ya. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita lihat secara Fibonacci, teman-teman ya, kita lihat secara Fibonacci, kita tarik dari bawah sini, gua ulang aja, gua ulang aja ya, teman-teman ya, gua ulang. Nah, kita tarik dari bawah sini sampai ke atas sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari swing low sampai ke swing high, kita bisa lihat bahwa saat ini di harga yang dia lagi retrace ini adalah golden ratio-nya, which is di 0,618 sampai 0,5. Nah, tepat di golden ratio-nya, kalau teman-teman lihat aja secara line chart. Nah, support resisten teman-teman. Sebelumnya dia adalah resisten, turun, jebol, jadi support. Saat ini retesting support. Ya, itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, satu lagi, teman-teman ya, supaya cukup lengkap. Yang satu lagi adalah change of character. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, harga Eigen ini sebelumnya tuh konsisten ya. Ini kalau kita lihat dari atas ya. Naik, turun, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Ya, naik dikit, turun lagi. Sampai akhirnya dia menjebol satu lower high yang sebelumnya, which is itu membuat kita mengetahui bahwa ada pertanda dia mengalami yang namanya change of character, teman-teman ya. Nah, change of character masuk ke ratio dan support resisten. Nah, maka kalau ditanya nih, kurang lebih ada potensi sampai kemana kok? Nah, ini kan resisten sebelumnya, teman-teman. Ya mungkin kalau kita ngomong, kurang lebih kita bisa ekspektasikan ya mungkin dia bisa balik ke resisten yang tadi. Kalau fundamentalnya tidak berubah. Kalau Ethereum-nya masih bisa performing juga. Ya, dan juga catatan yang cukup penting juga, market belum memasuki top cycle-nya, teman-teman ya. Nah, kalau ini juga bisa rally lebih panjang lagi, teman-teman, which is yang tadi kita cukup setuju bahwa ada namanya ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, maka kenaikannya harusnya akan lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya kan? Nah, kenaikan lebih tinggi ini gue melihat ada potensi daripada si Eigenlayer itu bisa bisa naik sampai ke area yang ada di sekitar $2,3 sampai $3 yang ada di sini. Which is kalau kita lihat secara weekly, ini adalah sedikit area daripada konsolidasi juga, teman-teman. Atau kita bisa ngomong ini adalah supply zone dari drop base drop. Ya, so untuk Eigen itu kurang lebih target keduanya atau target yang jauh lebih panjangnya itu adalah kurang lebih di sekitar 150%, teman-teman. Ya, nah, invalidasinya berarti di mana kok? Ya, kurang lebih kalau invalidasi secara gampang ya, teman-teman tinggal ambil aja di bagian sini gitu ya. Lower low-nya gitu. Jadi kalau kita lower low 30%, teman-teman. Jadi masih dapat 1/2 atau sampai 1/5, teman-teman ya. Secara kalau kita lihat secara spot
spot apa namanya long term view-nya teman-teman ya. Tapi kalau di short term-nya seperti apa ya? Kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Nggak mungkin gue mau jelasin secara lebih lengkap lagi gitu ya. Karena kan short term pasti berubah-ubah. Tapi long term gambaran besarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih itu teman-teman daripada si Eigen Layer yang membuat gue cukup menarik teman-teman ya. Jadi untuk altcoin series di nomor 10 ini yang gue mau bawakan adalah si Eigen, teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman cukup mengerti gitu ya, dan analisis ini cukup bermanfaat gitu ya. Tentu gue selalu ngomong disclaimer on teman-teman ya, tidak ada ajakan untuk jual atau pembeli. Gue sudah tulis semuanya di deskripsi. Silakan teman-teman lakukan analisis ulang. Jika teman-teman cocok, silakan dipakai untuk referensi teman-teman dalam berinvestasi ataupun trading, teman-teman ya. So, sampai di sini dulu teman-teman untuk live pada hari ini. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe TTB dan follow Telegram kita, teman-teman. Bye-bye. Sorry.